Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Misi, Bu. Permisi, Bu. Apa saya mengganggu waktu Ibu? Tidak? Ya, silakan duduk, Nak. Masih, Bu. Oh iya, dengan Nak siapa? Dengan Rosita, Bu. Oh, Rosita. Bagaimana nih kabar Rosita hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Kira-kira apakah ada yang bisa Ibu bantu sehingga Nak Rosita datang kemari? Iya, Bu. Oh, jadi Nak Rosita kesini ingin melakukan konseling individual. Ya, Bu. Jadi saya ingin konseling. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Rosita pernah melakukan konseling individual sebelumnya? Belum pernah, Bu. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Jadi, konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli dalam rangka membantu memecahkan masalahnya. Nah, jadi di dalam konseling individual itu ada asas-asas. Nah, ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Nah, jadi di asas kerahasiaan itu Ibu akan merahasiakan segala cerita dari Nak Rosita. Hanya Ibu saja dan Rosita yang tahu. Dan jika orang lain tahu, itu harus seizin dengan Nak Rosita. Terus ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini Nak Rosita secara terbuka menyampaikan masalah yang sedang dihadapi Nak Rosita. Terus ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu Nak Rosita dengan sukarela datang konseling kepada Ibu tanpa ada paksaan. Nah, jadi waktu yang kita butuhkan dalam konseling individual ini sekitar 45 menit. Bagaimana? Apakah Nak Rosita setuju? Setuju, Bu. Nah, jadi baiklah, di sini kita akan berbincang-bincang yang berkaitan dengan masalah yang Nak Rosita hadapi. Tentu saja tujuannya agar masalah Nak Rosita teratasi. Bagaimana? Apakah Nak Rosita setuju? Setuju, Bu. Nah, untuk memahami masalah Nak Rosita, Ibu perlu beberapa keterangan dari Nak Rosita sendiri. Apakah Nak Rosita setuju? Setuju, Bu. Nah, coba ceritakan kepada Ibu apa yang kamu pikirkan. Ceritakan seluruhnya apa adanya. Sekali lagi, percaya kepada Ibu, Ibu akan menjaga rahasia Nak Rosita. Jadi begini, Bu. Saya lepas masker dulu ya, Bu. Ya, silakan Nak Rosita. Sebenarnya saya takut sekali, Bu, kalau tiba-tiba orang tua saya meninggal. Oh, begitu. Lalu? Saya nggak siap, Bu. Saya selalu membangkang apa kata orang tua saya, dan saya merasa bersalah. Tadi Nak Rosita mengatakan takut orang tuanya tiba-tiba meninggal, kemudian mengungkapkan juga penyesalan. Bisa dijelaskan lebih banyak lagi? Iya, Bu. Tadi saya dengar teman saya cerita. Teman saya namanya Taufik. Nah, Taufik cerita di depan rumah Mahmudah. Dan ternyata orang tua Taufik udah meninggal. Terus Taufik sudah kelas 12. Tapi karena sempat down karena kecelakaan orang tuanya kan, Bu, Taufik harus berhenti sekolah sementara, Bu, dan mendapatkan bantuan dari psikologi untuk mengatasi depresinya itu, Bu. Oh iya, terus bagaimana? Gak nyangka, Bu, Taufik yang dulunya suka membantu, ceria, pernah jadi anak nakal dan bandel, terus depresi kan, Bu. Sekarang sudah penuh harapan untuk meraih masa depannya lagi. Oh, jadi kamu sedih mendengar pengalaman Taufik? Iya, Bu. Yang saya dengar, Taufik menyesal dan sadar setelah orang tuanya meninggal. Makanya dia depresi. Saya takut, Bu. Kalau saya di posisi Taufik, saya belum tentu bisa bangkit seperti dia, Bu. Kalau saya tidak salah, apakah Nak Rosita merasa menyesal?
Iya Bu, saya menyesal selalu menyia-nyiakan kepercayaan orang tua saya. Tambah lagi, tadi ternyata teman saya si Karisma sungguh-sungguh bersekolah karena tidak ingin mengecewakan orang tua yang dia sayangi. Saya merasa kisah dua orang itu berbanding terbalik dengan keadaan saya, Bu. Dari keterangan yang Narosita sampaikan tadi, Narosita merasa menyesal karena sudah mengecewakan orang tua Narosita. Bagaimana, apakah begitu? Iya, Bu, benar begitu. Baiklah, sekarang sudah sama-sama kita ketahui bahwa kamu menjadi seperti ini karena perasaan-perasaan yang bersalah. Ya, inilah masalahnya. Memang wajar jika jadinya kamu merasa menyesal seperti ini. Makanya perlu dicari pemecahan masalahnya. Iya, Bu. Baiklah, Narosita, mari kita pikirkan bersama caranya memecahkan masalah ini agar kamu dapat keluar dari perasaan-perasaan yang mengganggu ini. Coba menurut Narosita, kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya harus meminta maaf kepada orang tua saya, Bu. Ya, bagus. Apakah ada lagi, Narosita? Saya juga mesti meminta maaf kepada teman-teman saya yang sudah saya sakiti hatinya, Bu. Baiklah, ada cara lain lagi. Misalnya, Narosita mulai bersungguh-sungguh dalam bersekolah, tidak bolos, ikut les, belajar kelompok. Bagaimana menurut Narosita? Benar, Bu. Itu juga bisa. Saya harus bisa mengejar cita-cita saya untuk belajar bisnis, Bu. Dari beberapa cara itu mungkin ada yang paling efektif. Kira-kira cara mana yang harus lebih dulu Narosita lakukan? Saya harus minta maaf terlebih dulu, Bu. Baik, saya sependapat dengan Narosita, dengan pilihan Narosita tersebut. Iya, Bu. Dengan meminta maaf kepada orang tua saya terlebih dahulu dan meminta maaf kepada teman-teman saya akan membuat perasaan saya lebih tenang kan, Bu. Kalau pikiran saya tenang, saya akan melanjutkan rencana selanjutnya. Pasti saya bisa kan, Bu? Sekarang menurut Narosita, bagaimana melaksanakan rencana tersebut? Nanti setelah sampai rumah, saya santai. Saya akan berbincang-bincang kepada orang tua saya dan meminta maaf, Bu. Berkumpul merupakan hal yang sejak SMA tidak pernah saya lakukan lagi bersama orang tua. Kalau meminta maaf kepada teman-teman mungkin bisa besok, Bu, di sekolahan. Ya, sesuai dengan rencana Narosita, memang perlu dilakukan agar Narosita tidak dihantui rasa bersalah lagi. Masa lalu jadikan pengalaman saja. Sekarang masa depan Narosita yang panjang harus Narosita jalani dengan baik. Ya, Bu, saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk mulai bersungguh-sungguh. Tapi mungkin teman-teman saya juga udah menyadarinya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Narosita sekarang? Sudah lega, Bu. Sekarang saya tahu harus apa yang saya lakukan nanti. Kira-kira bagaimana jika rencana tadi dilakukan? Tentunya saya bakalan punya banyak teman, Bu. Dan bukan hanya musuh yang saya punya. Dan juga orang tua saya sudah menaruh harapan besar kepada saya. Pasti mereka senang jika saya berubah. Narosita, kita sudah membicarakan banyak hal mengenai tentang penyesalan Narosita dan juga keinginan Narosita untuk berubah. Kemudian Narosita akan melakukan apa saja tadi? Meminta maaf kepada orang-orang di sekitar saya agar perasaan saya tenang. Setelah itu saya akan fokus meraih cita-cita saya, Bu. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Ya, ternyata sudah banyak sekali ya. Bagaimana menurut Narosita pertemuan kali ini dicukupkan atau dilanjutkan lain waktu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Soalnya waktu juga sudah menjelang sore. Saya juga akan segera bertemu dengan orang tua saya. Maaf ya, Bu, sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Narosita.
Ibu juga senang bisa membantu Narosita. Terima kasih Bu. Saya pamit dulu Bu. Selamat sore. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, hati-hati. Ya Bu.